Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah salat isya, dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan sholat tarawih atau qiyamul lail yang dirahmati Allah. Puji serta syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hidayah dan irodahnya. Pada kesempatan ini kita dapat berkumpul bersama untuk menunaikan sholat isya berjamaah, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan sholat qiyamul lail atau sholat tarawih. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, wabil khusus sholat yang kita tunaikan saat ini, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, tadi saya kirim WA ke Ustadz Hamid, apakah betul tema yang harus saya bawakan masih tentang COVID? Jawab beliau, silakan Pak Ustadz ditambahkan dengan materi lain. Tapi begitu saya datang ke masjid ini, memang masih tertib ya protokol kesehatannya, masih ada social distancing. Sementara di masjid-masjid yang lain di Pamulang itu sudah pada rapat. Saya kira sebagai sebuah ikhtiar untuk menangkal wabah yang sangat menghantui kesehatan kita, itu tidak ada masalah. Dan bagi yang sudah yakin bahwa sekarang COVID sudah reda sehingga mengambil keputusan SAF bisa dirapatkan, itu juga tidak ada masalah. Namun yang penting adalah sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan wabah COVID ini segera lenyap dari kehidupan kita. Selanjutnya, para hadirin jamaah salat isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah, pada malam kedua saya tausiah di Masjid Al-Mujahidin Pamulang. Kebetulan malam pertamanya ketua umum Yayasan Al-Mujahidin Pamulang, sementara malam keduanya saya sendiri yang dalam kapasitas sebagai ketua satu. Pada malam pertama itu ada perdebatan di kalangan jamaah. Kenapa bisa terjadi perbedaan menentukan satu Ramadan? Nah, saat terjadi perdebatan itu tiba-tiba saya dipanggil. Coba kita tanya pandang, kenapa terjadi? Hadirin wal hadirat, ternyata perdebatan itu sampai tadi subuh saya sholat di Masjid Al-Mujahidin masih ada. Oleh karenanya saat ini pun saya terpanggil walaupun bukan di Masjid Al-Mujahidin untuk menjelaskan kenapa terjadi perbedaan waktu di antara hari Sabtu dan hari Ahad tanggal 1 Ramadannya. Hadirin, insya Allah dan saya husnudzon bahwa hal ini sudah tidak asing lagi di pemahaman Bapak dan Ibu. Tetapi barangkali juga tidak ada salahnya kalau saya menjelaskan. Anggap saja saya hanya memuaskan kepentingan diri saya saja. Tapi kalau ada manfaatnya, syukur alhamdulillah. Di Indonesia ini ada dua cara dalam menentukan waktu itu, atau ada dua metode. Satu metode hisab, dua metode ru'yah. Kedua metode ini tidak perlu diperdebatkan.
Karena memang sudah menjadi suatu kenyataan di kalangan umat Islam bahwa di Indonesia ada yang mengikuti metode hisab dan ada yang mengikuti metode ru'yah. Apa metode hisab itu dan apa metode ru'yah itu? Metode hisab adalah menentukan waktu dengan cara menghitung hilal. Sementara metode ru'yah adalah dengan cara melihat hilal. Prinsipnya atau kriterianya bagi yang menggunakan metode hisab adalah wujudul hilal. Sementara yang metode ru'yah adalah ru'yatul hilal. Apa itu wujudul hilal? Adalah dalam hitungan hilal sudah masuk walaupun tidak terlihat, maka itu sudah masuk ke tanggal 1 Ramadan atau nanti ke tanggal 1 Syawal. Sementara metode ru'yah adalah harus terlihat hilal, ya, harus terlihat hilal itu. Walaupun dalam hitungan sudah masuk, sudah wujud ada, tapi kalau kalau hilal itu tidak terlihat, maka belum dipandang masuk ke dalam 1 Ramadan. Bapak dan Ibu, mana sekarang yang paling akurat? Dua-duanya akurat. Dan dua-duanya dipakai di Indonesia ini. Contoh, metode ru'yah, kata Rasulullah, berpuasalah karena melihat ru'yah dan berbukalah karena melihat ru'yah. Artinya kalau ru'yah itu sudah terlihat, maka berarti akurat. Tetapi hadirin, apakah metode hisab tidak akurat? Akurat juga. Dan metode hisab ini digunakan untuk waktu-waktu puasa dan digunakan untuk waktu-waktu sholat. Saya tanya ke ibu-ibu sekarang, ibu-ibu sudah punya belum imsakiyah di rumah? Selebaran itu, ya, imsakiyah kan ada. Puasa belum masuk, tapi waktu buka, waktu imsak sudah lengkap sampai hari terakhir. Itu menggunakan metode apa? Hisab. Sekarang kita lihat di masjid-masjid suka ada waktu-waktu sholat, running tag keluar itu, ya, waktu maghrib, isya, subuh, kira-kira begitu ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Waktu sholatnya belum tiba, tapi pelaksanaan sholat belum tiba, tapi waktunya sudah ketahuan duluan. Itu namanya metode hisab. Nah, oleh karena itu, bagi yang bagi yang mengambil keputusan kemarin puasa hari Sabtu itu menggunakan metode hisab, bagi yang menggunakan hari Ahad itu menggunakan metode ru'yah. Nah, itu tidak ada masalah, nggak usah diperdebatkan. Tetapi kalau ada sekarang yang bertanya, kita berkiblat kemana? Mau ke hisab atau ke ru'yah? Kalau boleh saya bertanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu di sini, kira-kira apa jawabannya? Coba, kira-kira bapak dan ibu, kalau ada pertanyaan sekarang, apakah kita harus berkiblat kepada metode hisab atau kepada metode ru'yah? Jawabannya apa kira-kira? Bapak, ibu, ada jawaban? Mas, ada jawaban? Hisab. Ada yang ru'yah? Jawabannya adalah kita harus berkiblat kepada apa yang kita yakini. Yakin hisab, lakukan. Yakin ru'yah, lakukan. Yang salah adalah yang nyari keringanan. Saya kalau puasa nyari yang belakangan, kalau lebaran nyari yang duluan. Nah, itu yang salah. Ada nggak kira-kira yang begitu? Ada nggak? Coba jawab, ada nggak? Ada. Kalau ada berarti itu pelakunya itu. Ya, jadi jangan diperdebatkan, ya, jangan diperdebatkan. Jadi kalau metode hisab silakan, metode ru'yah silakan. Sekarang saya berikan contoh kepada bapak dan ibu, di mana perbedaan metode hisab dan ru'yah. Saya tanya, Mas, ya, saya panggil Mas aja karena masih muda. Mas, kalau Mas sedang nunggu tamu,
di ruang tamu nih, nunggu seseorang, kawan misalkan mau mancing atau apa, kira-kira begitu. Tiba-tiba ngetuk-ngetuk pintu, assalamualaikum, nongol kepalanya. Saya tanya, itu udah datang belum tamu? Ya, ngetuk-ngetuk pintu ya, terus nongol kepalanya dari pintu, assalamualaikum, udah datang belum tamu tuh? Udah. Nah, kalau udah namanya hisab. Tapi kalau metode ru'yah, kelihatan semua badannya, assalamualaikum, duduk, kelihatan badannya semua, itu namanya ru'yah. Sekarang saya tanya, mana yang akan diikuti? Melihat atau pertama atau yang kedua? Pertama. Mana puasa hari apa? Sabtu. Berarti hisab. Jadi kalau sekarang pemahamannya, walaupun nongol dikit, oh tamu udah datang, itu hisab. Tapi assalamualaikum, duduk, kelihatan semua, itu namanya ru'yah. Terserah, nggak ada yang bisa disalahkan, tergantung kepada pemahaman pribadinya. Cuman kalau saya Sabtu kemarin itu ya, nah kenapa? Karena saya meyakini kalaupun nongol dikit itu tamu sudah datang, kira-kira begitu. Demikian, nasrun minallah fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.